Hai hai hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku Ranti di channelku dalam segmen Storytelling bareng Ranti. Siapa nih di sini yang paling suka dengerin cerita? Nah, pas banget kalian ada di sini. Kali ini kita akan bahas apa? Oke, langsung aja, ini dia ceritanya. Ini adalah kisah mengerikan tentang orang utan betina di Kalimantan yang dijadikan pelacur di sebuah rumah bordil yang memicu kemarahan kelompok konservasionis dan juga publik tentunya. Layaknya manusia, hewan itu dipekerjakan untuk berhubungan seks dengan para pria. Kisah penyelamatan para konservasionis itu diulas di media Inggris. Sebelum diselamatkan, orang utan bernama Poni dirantai dan digunakan sebagai pelacur di sebuah rumah bordil di Krengpangi, Kalimantan Tengah. Nah, bagaimana kisah selengkapnya? Ini dia kisah Pilu Poni, hewan yang menjadi budak seks para pria hidung belang. Sebenarnya di sekitar kita banyak kejadian-kejadian menyedihkan dan juga tidak masuk akal yang menimpa hewan yang tidak bersalah. Tapi kasus Poni ini jadi salah satu kisah yang sangat gak masuk akal. Poni adalah orang utan yang memang dipelihara salah satu warga di Krengpangi, Kalimantan Tengah. Dari bayi, Poni ini sudah dijadikan peliharaan. Layaknya hewan pada umumnya, Poni hewan yang aktif dan senang bermain-main di sekitaran rumah sang pemilik. Dia senang memanjat pohon dan memakan apa saja yang diberikan tuannya. Sekitar awal 2000-an, entah apa yang menjadi alasan utama si pemilik Poni, dia menjual Poni kepada mucikari yang ada di desa itu. Disinilah awal mula tragedi mengerikan itu terjadi. Seorang mucikari yang tidak dijelaskan identitasnya, dia mengelola rumah bordil yang mempekerjakan wanita-wanita untuk dijadikan para pekerja seks komersial. Para pelanggannya adalah warga sekitar yang rata-rata merupakan pekerja sawit. Entah apa yang ada di pikiran mucikari itu, dia terpikirkan sebuah ide gila yang tidak masuk akal, yaitu menjadikan hewan yang baru dibelinya untuk dijadikan PSK. Layaknya seorang wanita, Poni didandani dengan menggunakan bedak, lipstik, hingga parfum. Gak hanya itu aja, untuk lebih menarik perhatian dan kenyamanan para pelanggan, bulu di badan Poni pun dicukur habis tidak tersisa. Sampai di sini ada yang sudah merasa kesal? Selamat guys, setelah ini kalian akan lebih kesal lagi. Sang mucikari mengajari Poni untuk berputar dan bertingkah genit setiap ada lelaki yang lewat atau mendekati. Ketika Poni mendapat klien, dia dirantai dan dipaksa melayani nafsu bejat para kliennya itu. Herannya lagi, sejak ada Poni, rumah bordil itu menjadi ramai dan banyak pelanggan yang datang mencari Poni. Mereka ini punya fetis atau gimana ya? Padahal di situ masih banyak loh para pekerja perempuan, tapi mereka ini lebih memilih Poni. Poni benar-benar jadi bintang utama di rumah bordil itu. Menurut pengakuan mucikari, Poni ini adalah hewan keberuntungannya. Sejak Poni datang, rumah bordilnya menjadi ramai, dan dia juga selalu menang judi. Gimana menurut kalian? Inilah yang menjadi penyebab dari mucikari bersikeras tidak mau melepaskan Poni ketika datang para penyelamat dari organisasi penyelamatan orang utan Borneo.
Kurang lebih sekitar 7 tahun poni dipaksa berjualan dengan tarif Rp35-37.000 sekali main. Pada tahun 2003, kasus ini diketahui oleh Organisasi Penyelamatan Orangutan Borneo. Ketika ditemukan, kondisi poni sangat memprihatinkan. Dia dirantai dan terbaring di atas matras, dengan bulu yang sudah dipangkas sepenuhnya. Begitu melihat petugas penyelamatan pria yang datang, dia langsung berputar dan bertingkah genit. Butuh waktu tahunan untuk menyelamatkan poni, sebab mucikari dan warga sekitar tidak mau menyerahkan poni begitu saja. Mereka menghadang dengan senjata, pisau beracun, hingga mandau. Menurut Michael Desilets, yang menjadi direktur Borneo Orangutan Survival Foundation, mengatakan kasus poni ini sangat unik, karena reaksi warga lokal yang menolak upaya penyelamatan satwa tersebut. Bahkan, mucikari menjerit-jerit ketika poni dibawa pergi. Para penyelamat harus membawa 30 perwira tentara pada saat itu. Ya, karena reaksi warga tadi yang sampai membawa senjata untuk menghadang para penyelamat. Setelah diskusi dan upaya yang sangat alot, akhirnya poni pun berhasil diselamatkan dan dibawa ke fasilitas reintroduksi Borneo Orangutan Survival di Nyaru Menteng, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya. Awal poni direhabilitasi, kondisi poni sangat memprihatinkan. Karena bulunya dicukur habis, dia sering menggaruk badannya karena digigit nyamuk. Akibatnya dia jadi terluka di sekujur tubuh dan harus mendapatkan perawatan intensif dari tim medis. Setelah mendapatkan perawatan medis, poni dilatih untuk mendapatkan kembali instingnya sebagai hewan liar. Tapi tentunya sangat tidak mudah, karena poni sudah kehilangan naluri liarnya sejak bertahun-tahun silam. Bahkan poni tidak bisa memanjat pohon. Setelah bertahun-tahun poni ada di pusat penyelamatan, dia akhirnya bisa sedikit demi sedikit mendapatkan kembali naluri hewaninya, dan tinggal dengan 7 orangutan lainnya. Tapi trauma yang dialami poni tidak begitu saja bisa hilang. Poni enggan untuk kawin dan kadang terlihat memeluk dirinya sendiri. Mucikari yang dulu mempekerjakan poni sebagai PSK masih sering berkunjung ke tempat poni berada sekarang. Namun reaksinya menunjukkan dia masih trauma dengan semua yang dia alami. Dia akan menjerit-jerit dan buang air besar ketika melihat mucikarinya itu. Jadi si mucikari ini rutin datang untuk urusan administrasi ya guys, sebagai upaya untuk mengurangi resiko retribusi di antara para penduduk desa yang marah. Poni sekarang sudah berumur 21 tahun dan dalam keadaan sehat. Di kompleks sosialisasi, poni selalu nafsu makan dan memberi respon yang baik. Namun dia masih belum bisa sepenuhnya menghilangkan trauma yang dirasakannya. Nah, itu dia tadi cerita yang aku bawain hari ini. Semoga bermanfaat, menghibur, dan bisa diambil hikmahnya. Jangan lupa ambil baiknya dan buang buruknya aja. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan share kalau kamu suka. Dan subscribe channel ini untuk dukung aku membuat video lain yang lebih menarik dan bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.